Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akpres. Kenalin aku Haidar yang akan menemani kalian di ruang belajar mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman. Kali ini kita akan belajar mengenai struct atau tipe data buatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Muhammad Haidar. Di sini kita bakal bahas pertemuan terakhir dari atau materi terakhir dari algoritma dasar pemrograman, yaitu struct. Langsung aja ke materinya. Struct itu sebenarnya dia tipe data bentukan yang terdiri dari banyak tipe data dasar. Kalau misalkan kita biasanya pakai integer, char, long long. Nah, si struct ini bisa kita itu adalah tipe data bentukan yang terdiri dari tipe data dasar yang tadi. Jadi satu tipe data itu bisa menyimpan banyak tipe data dasar, gitulah. Nah, contohnya misalkan kayak gini nih. Misalkan kita bikin tipe data baru namanya MHS. Nah, tipe data MHS itu terdiri dari beberapa tipe data dasar. Yang pertama itu ada char, terus integer, ada float, gitu. Itu sih. Ya, bentar. Oke, deklarasi variabel menggunakan struct. Di dalam, nah, deklarasi variabel menggunakan struct itu bisa dua. Yang pertama itu ada bisa kita deklarasikan waktu kita bikin template-nya. Jadi bikin template MHS itu apa aja di dalamnya. Char dari variabel nama, char name, int usia. Nah, selanjutnya kita deklarasikan variabelnya. Misalkan variabelnya itu MHS, M-nya kapital. Terus kita bikin array tipe data MHS, list underscore mahasiswa, elemennya 100 misalkan. Terus yang kedua, kita juga bisa deklarasi variabel itu setelah template dari struct. Misalkan kita bikin template-nya dulu. MHS itu isinya apa aja? Char nama, char name, int usia. Terus diakhiri dengan titik koma, jangan lupa. Kalau misalkan kalian bikin struct. Terus di bawahnya itu kita bisa deklarasi tipe data MHS itu menggunakan struct MHS nama variabelnya. Misalkan mahasiswa 1. Bisa juga array dari tipe data MHS itu sama struct MHS nama variabelnya atau nama arraynya list underscore mahasiswa, banyak elemennya itu 100. Ini S-nya ini S kecil ya atau kapital. Ini salah. Terus inisialisasi variabel. Inisialisasi variabel yang ada di struct. Kan tadi ini ya, mahasiswa itu atau tipe data MHS itu terdiri dari beberapa variabel atau tipe data dasar. Yang pertama itu nama, tipe datanya char, name, tipe datanya char, usia, tipe datanya integer. Nah, gimana cara kita mengisi dari variabel atau masing-masing variabel ini? Caranya itu ada 3. Yang pertama itu ada assignment operator, yang kedua itu assignment operator. Nah, ini apa ya? Aku lupa namanya apa. Ya. Nah, yang pertama itu ada assignment operator. Itu berarti kita setelah deklarasi, misalkan deklarasi ini ya MHS. Nah, cara masukin datanya bisa mhs.nama sama dengan algoritma, mhs.name sama dengan M040324251000. Kalau nggak salah string nggak bisa diginiin ya. Kalau assignment operator, kalau kita mau mengassign string itu kita nggak bisa pakai operator sama dengan. Kita harus memanfaatkan fungsi strcpy kalau nggak salah. Gitu. Jadi contohnya misalkan kayak gini ya. Kalau kita punya struct MAS,
terus kita misalkan MAS mahasiswa 1. Nah, cara masukinnya itu kita bisa memanfaatkan ini RCPY, jangan lupa include string, destinasinya mahasiswa 1 dot nama, terus stringnya apa, misalkan Mathematika. Nah, ini kalau string. Kalau misalkan integer itu bisa kayak biasa, mahasiswa 1 dot usia misalkan sama dengan 20. Misalkan yang kedua itu ini M 8 sorry, ini tadi ini ya array 255 misalkan ini itu 15. Print F persen S persen S persen D mahasiswa 1 dot nama, mahasiswa 1 dot NIM, mahasiswa 1 dot usia. Kan kayak gini nih. C main. Nah, kalau kalian ini pakai operator sama dengan di sini itu nggak bisa, misalkan mahasiswa 1 dot nama sama dengan Muhammad Haidar, jadi agak bisa pasti error. Nah, error sebenarnya kita nggak bisa mengassign array itu kita harus apa ya, kalau nggak dideklarasikan di awal atau waktu kita bikin array-nya itu ya kita pakai strcpy mengassign suatu nilai, suatu string ke dalam array itu dia nggak bisa. Gitu. Kayak ini harusnya strcpy. Terus yang kedua itu kita bisa juga initializer list dulu. Kan si tipe data MHS itu yang pertama itu kita nama, yang kedua itu name, dan yang ketiga itu usia. Nah, urutan ini kita bisa gunakan untuk langsung inisialisasi nilai-nilainya. Jadi waktu kita deklarasi si struct-nya, deklarasi variabel dari struct, itu bisa langsung kita masukin nilainya. Untuk nama misalkan di algoritma 2, berarti nanti si string algoritma 2 itu dia bakal masuk ke nama. Terus string yang kedua ini M0803251500 itu dia bakal masuk ke name, dan yang ketiga 20 ini dia bakal masuk ke usia. Pokoknya dia bakal sesuai dengan urutan yang kita tulis di template struct-nya. Nah, kalau misalkan kita nggak mau sesuai urutan, kita bisa pakai yang ini, initializer list, tapi dia menyebutkan variabel mana yang bakal kita assign. Sama waktu kita deklarasi variabel MAS3 misalkan dengan tipe datanya struct MAS, kita masukin nilai-nilainya tapi dia nggak sesuai urutan. Nah, supaya si program tahu suatu nilai itu di-send kemana, itu kita harus pakai ini titik variabelnya, titik usia misalkan, berarti dia bakal masuk ke variabel usia. Titik nama dia bakal masuk ke variabel nama, titik name berarti dia bakal masuk ke variabel name. Gitu. Nah, ini kita bisa juga memanfaatkan struct untuk membuat DMA atau tipe data dari suatu dynamic memory allocation. Misalkan kita punya tab dev struct, tab dev itu dia buat menyingkat ya. Jadi kalau normal ya kalian bikin struct itu harusnya kayak gini. Struct sebenarnya ya, kayak gini. Terus mahasiswa 2 misalkan. Nah, itu berarti si variabel mahasiswa 2 tipe datanya itu struct. Nah, supaya buat menyingkat ini semua kita bisa pakai type dev. Type dev ini dia bakal disingkat menjadi MHS. Jadi makanya tadi aku bikin variabel mahasiswa 1 itu tipe datanya MHS.
MAS kapital ya. Berarti si MAS ini bakal di override menjadi ini. Itu sama kayak gini. Kalau kita sorry, kalau kita nggak pakai MAS, kita harus mengetikkan kayak gini tuh, struct bla 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 bla, terus baru nama variabelnya apa. Buat menyingkat aja sih sebenarnya tab. Nah, berarti di sini kita singkat struct char nama, char name, int usia itu menjadi MAS. Ini nama ini pointer ya, name juga pointer. Nah, lalu karena dia pointer, dia nggak apa-apa kayak gini. Dia di assign suatu string itu nggak apa-apa. Berarti nanti dia bakal ngepoint ke elemen pertama gitu. Sebenarnya pembahasan itu ada sih di YouTube. Oke lah. Yang pertama kita bikin variabel MAS, tipe-tipenya MAS.nama sama dengan algoritma, MAS.name sama dengan M803.5/1000, MAS usia sama dengan 19. Terus kita bikin MAS2 misalkan. Ini sebenarnya ini pakai initializer list ya. Udah aku jelasin sebelumnya yang ini. Nah, terus lanjut kita kalau misalkan kita mau pakai malloc. Ya. Misalkan kita bikin array ukurannya 10. Ukurannya 10. Nah, tipe datanya itu MAS. Nah, berarti MAS asterisk array sama dengan MAS asterisk. Ini buat casting ya, casting menjadi alamat pointer of pointer. Terus kita memanfaatkan fungsi malloc 10 kali size of MAS pointer. MAS pointer, kenapa MAS pointer? Karena kita mau menyimpan si variabel MAS, alamat dari variabel MAS yang kita udah bikin sebelumnya ini. Terus MS2 pakai initializer list, MS3 juga pakai initializer list tapi dia acak. Nah, terus array dengan indeks 0 itu dia bakal menyimpan alamat dari MAS. Array indeks 1 itu dia bakal menyimpan dari alamat dari MAS2. Array indeks 2 sama dengan alamat dari MHS3. Terus misalkan kalau kita jalankan, kalau kita print array i pointing nama, array i pointing name. Nah, oh iya, udah ada belum ya? Oke, kalau misalkan kita menyimpan, kalau misalkan si array i itu dia dalam bentuk pointer atau alamat, itu kita nggak bisa kayak gini, nggak bisa masih mhs.nama, itu dia nggak bisa. Jadi harus kayak gini, kita di reference dulu baru kita akses si atribut dari struct-nya, atau bisa juga langsung kayak gini pakai strip lebih besar nama. Itu berarti dia bakal mengakses atribut nama dari objek atau struct MAS indeks 1 atau indeks i. Name juga sama, usia juga sama. Jadi kayak gitu. Emang agak sulit sih memahami ini. Terus habis itu kita bakal bahas delimiter menggunakan regular expression. Nah, di pertemuan sebelumnya kita udah pernah ini ya bahas penggunaan dari strtalk. Strtalk itu kan dia buat memecah atau memecah string berdasarkan suatu delimiter atau suatu karakter apa ya, pembagi gitu. Jadi misalkan kita punya string algoritma titik koma dan backslash t dasar koma pemrograman. Nah, kita mau memecah string ini berdasarkan si karakter ini titik koma backslash t
koma. Nah, caranya karena ada banyak tuh, ada banyak delimiter kan, kita bisa pakai regular expression. Nah, regular expression itu apa? Itu bisa kalian pelajari lebih lebih lanjut kalau kalian tertarik. Intinya kalau misalkan kita punya lebih dari satu delimiter, kita bisa pakai kayak gini. Jadi ini ya, kurung siku, diapit kurung siku, terus di dalam kurung siku ini kalian tulis delimiter apa aja yang bakal digunakan. Jadi nanti arti dari ini kurung siku titik koma backslash t, artinya si string str ini dia bakal dipecah kalau misalkan kita ketemu ini batas karakter yaitu titik koma atau koma atau tab gitu. Jadi kalau misalkan kayak gini berarti kan dia titik koma ketemu di sini, tab juga ketemu di sini, koma juga ketemu di sini kan. Jadi nanti dia bakal split ini semua. Makanya nanti si hasilnya nanti algoritma enter atau new line, dan new line dasar, new line pemrograman, new line. Itu aja sih sebenarnya. Kalau kalian tertarik regular expression itu bisa belajar lebih lanjut, agak rumit. Oke. Oke, ini ada sumber belajar. Kalau kalian masih bingung tentang struct itu gimana, kalian bisa belajar di sini. Ya, Oke, eh, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Saya juga pamit karena udah menyelesaikan semua materi dari algoritma dasar pemrograman. Sampai jumpa di pertemuan atau kesempatan selanjutnya. Gitu. Saya juga mohon maaf apabila penjelasanku selama ini kurang kurang ini ya, kurang kurang jelas gitu bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.